Hai Leo, kita kembali lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain energinya kamu Leo in general di 2021. Setahun ke depan ada apa dengan Leo, Sun, Moon, Rising, Venus? Energinya kolektif, bisa resonate, bisa nggak buat kamu lebih baik. Aku saranin supaya kamu tonton juga video berchart kamu yang lainnya. Siapa tahu resonate-nya itu memang nggak full di sini, tapi bisa setengah-setengah atau sebagian-sebagian dengan berchart kamu yang lainnya. Oke? Leo, sejauh ini aku ngerasanya energi kamu sangat dipengaruhi dengan pola-pola komunikasi kamu dan diri kamu ya, pengendalian diri kamu di sini yang mungkin bisa jadi memang pelajarannya di 2021 adalah tentang bagaimana mencintai orang lain, mencintai apapun di lingkungan kamu, sekitarmu, bahkan mencintai dirimu sendiri dengan cara-cara yang lebih baik atau mungkin dengan unconditional love gitu, yang dimana kamu lagi didorong untuk bisa lebih menghargai banyak hal, melihat potensi kamu, melakukan sebuah perubahan yang memang seharusnya mungkin dari tahun-tahun sebelumnya sudah kamu lakukan, tapi ada faktor-faktor yang bisa jadi masih menghambat kemarin-kemarin. Sekarang ini kamu didorong untuk jauh lebih berani daripada sebelum-sebelumnya. Entah apa, coba kamu di cross check dalam kehidupan kamu, sebenarnya apa sih yang kamu tahan gitu untuk dilakukan karena masih banyak faktor eksternal yang harus kamu pertimbangkan misalnya. Karena di sini saatnya kamu untuk ya udah mengikuti alurnya, mengikuti dorongan batin kamu sendiri, hati kamu sendiri, pikiranmu sendiri, meskipun support sistemnya kamu masih banyak gitu. Cuma di sini kamu harus menentukan ke arah mana kamu yang menurut kamu jauh akan membawa kamu ke arah yang lebih baik lagi. Dan pengendalian diri jangan lupa di kamu, komitmen kamu di sini benar-benar dipantau oleh sekitar kamu, bahkan mungkin pasangan kamu pun di sini sangat membutuhkan kejujurannya kamu, keterbukaannya kamu, dan sekali lagi cara mencintaimu di sini benar-benar diuji di 2021. Harus ada perubahan. Di sini aku ngeliat situasinya di mana kamu harus meninggalkan beberapa hal yang memang sudah tidak berguna lagi dalam hidup kamu. Entah itu pekerjaan, entah itu pertemanan, bisa aja di sini aku ngelihatnya ada urusan relationship overall secara garis besarnya relationship di sini. Aku ngerasanya gini, di relationshipnya kamu memang beberapa orang atau mungkin pasangan kamu yang selama ini kamu pertahankan gitu. Pertahankan dalam arti gini, kamu pengen banget membuktikan apa yang ada di pikiran kamu itu benar. Apa yang ada di pikiran kamu itu tepat, tapi belum dipandang benar oleh orang lain. Ini yang masih kamu pertahankan. Sekarang kamu waktunya berpikir di 2021, apakah tetap akan mempertahankan itu gitu. Jadi apakah kamu harus tetap menunggu orang-orang bisa mengerti kamu? Apakah harus seperti itu gitu? Karena aku ngelihatnya sih emang udah waktunya kamu move on gitu. Kamu dapet tawaran-tawaran baru lagi dari lingkungan yang baru, punya celah-celah baru lagi, why not kamu tidak manfaatkan gitu loh Leo. Jadi aku sih ngelihatnya justru ketika kamu move, ketika kamu memberanikan diri mencari celah baru, mencari lingkungan baru, atau kamu explore potensi kamu yang lain, justru kamu akan mendapat dukungan banyak dan kesempatan-kesempatan justru lebih banyak datang dibandingkan di kehidupan yang sebelum-sebelumnya ya. Di tahun 2020 kesempatan itu agak sedikit. Karena apa? Karena kamu sibuk mempertahankan diri gitu. Apa yang pokoknya gue bener deh gitu. Apa yang gue pikirin tuh tepat banget gitu. Padahal justru bisa jadi itulah yang menutup kesempatan buat kamu. Entah di pekerjaan atau di jodoh barangkali gitu kan. Kamu kekeh dengan pengen dapat pasangan yang seperti ini gitu. Padahal ada orang yang potensinya tuh jodoh sama kamu, cuma karena kamu terlalu memilih, terlalu kayak idealis sama pilihan kamu ya, terbang lagi, kamu nggak bisa ngelihat potensi jodoh itu pada akhirnya karena kamu kekeh gitu sama apa yang kamu percayai sendiri. Di sini aku ngelihatnya banyak istilahnya banyak
kayak berita-berita bagus buat kamu. Sebenarnya di pekerjaan atau di keuangan kamu ada potensi untuk bisa memperbaiki kondisi keuangan dan ekonominya kamu, keluarga kamu ada potensi itu. Dan ada orang-orang yang memang care sama kamu, peduli sama kamu, akhirnya ngajak kamu untuk join atau kolaborasi. Cuma di sini ada ketakutan kamu karena mungkin bidangnya jauh berbeda dengan apa yang pernah kamu alamin, apa yang pernah kamu jalanin. Nah, di sini ada ketakutannya buat kamu. Cuma aku sih tetap lihat kamu akan tetap dipaksa dari semestanya sendiri. Itu akan datengin kejadian-kejadian yang membuat kamu akan beneran nyemplung gitu ke bidang-bidang yang baru, atau justru ke lingkungan yang baru, bahkan bisa ke kota lain gitu, ke kota yang bukan domisili kamu. Aku ngeliatnya memang energi feminim lebih banyak terpakai di 2021, artinya kamu tidak bisa terlalu agresif mengejar sesuatu, terlalu action, nggak bisa. Kamu agak mengikuti alurnya, nggak bisa melawan, dan justru harus jauh lebih sabar, lebih perhitungkan lagi apa langkah yang harus kamu buat di sini untuk bidang pekerjaan dan keuangan. Kamu harus lebih memperhitungkan lagi. Kalau di bidang relationship, aku ngelihatnya lebih ada perubahan mungkin dari pasangan kamu atau lingkungan kamu yang pada akhirnya melunak gitu, mengerti jalan pikiran kamu. Entah karena mereka udah lelah juga ya, kamu bombardir kemarin-kemarin, akhirnya mau mengikuti. Memang tidak semuanya, tapi sebagian dari mereka akhirnya ya sudahlah gitu. Coba maulah mendengar kamu seperti apa. Cuma di sini kamu memang didorong untuk bisa menciptakan hal yang baru, membuat sesuatu yang baru yang dimana harus tercipta deh kebiasaan-kebiasaan baru atau perubahan yang sangat besar sih kalau menurut aku, dan perlu keberanian. Jadi 2021 Leo harus jauh lebih berani kalau menurut aku di sini. Untuk relationship-nya kamu jangan putus asa kalau memang 2020, 2019 bahkan itu bermasalah. Di sini kamu harus lebih yakin lagi, jauh lebih yakin kalau kamu akan bisa menemukan seseorang yang pantas buat kamu, yang pas buat kamu. Cuma mungkin gengsinya diturunin sedikit, pilih-pilihnya juga diturunin sedikit. Coba lihat orang yang ada di depan kamu, pasangan kamu, cari sisi-sisi positifnya yang memang itu ternyata selama ini dia ada di kehidupan kamu, itu untuk melengkapi kamu. Memang berbeda gitu dengan kamu mungkin, tapi di sini fungsinya ada melengkapi. Ini yang selama ini mungkin kamu nggak lihat itu gitu. Kamu mencari persamaan, kamu anggap dengan persamaan adalah dia mendukung saya gitu, dia mendukung gue gitu, tapi ternyata perbedaan yang justru kamu butuh gitu. Nah, ini yang harus kamu lihat di partner kamu, di pasangan kamu, pacar, suami, istri gitu. Itu harus kamu lihat supaya meminimalis konflik-konflik yang pernah terjadi di 2020, dan kamu harus lebih bisa kayak mengekspresikan semua perasaan kamu. Kalau misalnya kamu sayang, kamu kangen, kamu memang butuh dia, ekspresiin aja. Jadi kayak gengsinya harus beneran diturunin supaya kalian lebih bisa kayak bondingnya tuh lebih dibalikin lah, diperkuat lagi. Cuma dengan kejujuran aja kok, dengan keterbukaan aja kok yang kamu butuh gitu. Karena selama ini mungkin ya sudah, kamu terjebak di ego kamu sendiri, idealisnya kamu sendiri. Coba sekarang lebih bukan nurunin, tapi lebih toleransi, lebih adaptasi lagi dengan situasi, dan lebih tahu lagi lah, kenal diri kamu sendiri. Kamu butuhnya apa sih? Apakah tipe pasangan yang A, B, C itu sudah memang kebutuhan kamu, atau memang ya kemauan kamu aja gitu. Di awal-awal tahun aku ngelihat kamu banyak emosional. Ini ada emosional positif, ada emosional negatif.
Dunia pekerjaan kamu pun mungkin karena euforia awal tahun juga, kamu kayak lebih semangat deh mengejar cita-citanya kamu, impiannya kamu akan lebih semangat aku ngeliatnya. Cuma dengan ada satu sisi ada kesadaran baru lagi, oh ya udah yang lama gue lepas gitu. Rela juga kamu secara emosional, kamu merelakan banyak hal yang memang sudahlah, yang kemarin ya sudah berlalu, masa lalu berlalu, kamu akan lurus lihat ke depan, semuanya kamu jalanin yang memang tujuannya ke depan. Kamu udah nggak mau lagi lihat ke masa lalu kamu, kayak kamu udah cukup nutup buku lah gitu, nutup buku dan membuka lembaran baru. Nih emosional kamu cukup tinggi di awal-awal tahun, meskipun kamu ada keraguan di dalam diri kamu, self doubt-nya kamu masih ada, meragukan diri sendiri. Karena apa? Meskipun kamu sudah melepaskan, kamu sudah rela dan mau mengejar cita-citanya kamu, impiannya kamu, tapi sebenarnya kamu blur sebenarnya ini bener nggak sih gitu, ntar hasilnya seperti apa ya, bisa nggak ya gue kesana gitu. Di sini kamu pun melihat ke diri kamu sendiri, tapi seperti biasa Leo akan berpura-pura tegar gitu, padahal di dalamnya Leo itu sangat bertanya-tanya, gue mau kemana. Kamu cuma merasakan di sini emang gue harus move on, tapi gue mau kemana gitu. Di sekitar Februari Maret ini mungkin akan keluar di pikiran sadar kamu, gue mau kemana sih sebenarnya. Ya sudahlah, ada keraguan kamu tuh cukup banyak gitu. Cuma di sini kamu bisa sebenarnya mengatasinya asal pengendalian diri, kontrol diri kamu. Ketika kamu sudah memutuskan menuju pertengahan tahun, justru kamu akan terlibat dengan kesempatan yang baru, opportunity yang baru, entah itu di pekerjaan atau di relationship-nya kamu, di lingkungannya kamu. Di sini kamu membuka lagi atau masuk ke dalam satu komunitas, atau kamu dapat kantor baru, kamu diterima gitu, kamu diajak join gitu. Di sini justru kamu pelan-pelan dapat pencerahan setelah keraguanmu tadi. Menuju akhir tahun akan ada, cuma di sini syaratnya adalah kamu harus bisa mengendalikan dirimu dulu gitu, mengenal dirimu dulu gitu, baru kamu bisa menentukan. Karena sebenarnya kesempatan itu ada, cuma karena kamu ragu gitu aja. Keraguan kamu itu sebenarnya yang agak menutupi kesempatan yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Dan aku lihat ini sebenarnya potensi yang bagus untuk keuangan kamu terutama, dan untuk keluarga kamu. Di sini mungkin harmonisnya tuh akan lebih terlihat di menuju pertengahan tahun ya, menjelang pertengahan tahun. Mungkin karena kamu happy, dapat kesempatan baru, dapat lingkungan baru yang ngasih kamu semangat gitu kan. Jadinya kamu bisa lebih relax lagi menuju pertengahan tahun. Di sini kamu lebih sayang lagi sama mereka, dan untuk keuangan kamu nggak ada masalah menuju pertengahan tahun karena kesempatan tadi memang menjanjikan gitu, menjanjikan sebuah perbaikan untuk situasi ekonomi internalnya kamu. Di sini memang ada perbaikan menuju pertengahan tahun dan sangat bekerja keras. Meskipun ada satu sisi lagi adalah kamu harus bisa memperhitungkan dengan baik, karena ini arahnya masa depan ya gitu. Kesempatan yang datang ke kamu, opportunity ini nggak main-main. Jadi bisa jadi memang satu perubahan besar, atau kamu masuk ke dalam lingkungan yang sangat menjanjikan masa depan. Ini kamu harus benar-benar kerja keras, kerja cerdas, dan meluangkan banyak waktu. Ada pengorbanan di mana kamu harus membuktikan diri kalau kamu mampu, kamu bisa. Karena ini kayak jalan untuk mewujudkan impian kamu. Hati-hati supaya kamu tetap bisa istilahnya melihat kesempatan itu nggak ada keburukannya gitu. Karena ada orang-orang yang memang mungkin akan melawan kamu. Di sini kamu harus hati-hati dengan emosionalnya kamu supaya tidak terjadi konflik gitu. Kamu hati-hati aja di pertengahan tahun, dan support system yang paling besar adalah keluarga. Kamu tetap harus melihat keluargamu adalah nomor 1 gitu. Bondingnya kamu semakin kuat dalam keluarga, karena akhirnya kamu bisa membuktikan diri, gue bisa loh. Gue bisa berguna
sangat berguna justru untuk keluarga gue, untuk pasangan gue, untuk lingkungan gue gitu. Jadi ada pembuktian di pertengahan tahun, semoga tepat karena aku ngelihatnya happy banget sebenarnya feelnya kamu, dan kamu membuka diri atas banyak kesempatan, banyak wawasan. Kamu bisa jadi akan bertemu dengan orang-orang yang memang bisa mengupgrade skill kamu, wawasan kamu, bertemu orang-orang baru di sini dan menciptakan sebuah komitmen baru gitu. Jadi jangan takut menuju pertengahan tahun itu. Di pertengahan tahun justru banyak kesempatan yang mungkin tidak terlihat di awal tahun, dan kamu harus mengatasi ya keraguan kamu itu. Komitmen itu ada, dan juga untuk kamu yang berpasangan di relationship-nya kamu, soal asmara juga mungkin akan up lagi ya komitmennya, dari yang pacaran terus merencanakan pernikahan, dari yang pernikahan yang sudah menikah kemudian merencanakan masa depannya lagi, mungkin beli aset gitu, atau memang mau punya anak lagi misalnya. Jadi ada upgrade-nya di kehidupan kamu, cuma tetap harus hati-hati menuju akhir tahun. Jangan terlena, biasa lah ya, up and down gitu kan. Jangan terlena karena akan sangat bisa menimbulkan konflik di lingkungan kamu, di mana sepertinya terganggu dengan situasi eksternal. Bisa jadi kondisi ekonomi sekitar kita akan menurun menuju pertengahan tahun, entah apa yang terjadi. Cuma di sini kamu banyak nostalgia atau recall kembali, mengingat-ingat kembali apa yang sudah kamu lakukan. Jadi dalam mengatasi masalah menuju akhir tahun, kamu tuh lebih banyak mengingat kembali cara-cara apa yang pernah kamu lakukan gitu. Entah ini di pekerjaan kamu atau di relationship-nya kamu gitu. Di sini kamu berusaha, ini gue udah pernah nih gitu. Udah pernah nih gue ngelakuin ini dulu, gue gimana ya gitu. Jadi bukan cara baru yang kamu pakai, tapi kamu lebih ke cara-cara lama. Gimana ya caranya, kamu lebih ke sana, dan menuju akhir tahun kamu udah lebih rileks, kamu memutuskan untuk nggak terlalu kaku jadi orang gitu, lebih membuka diri. Aku ngelihatnya lebih terima masukan dan berani gitu memutuskan. Mungkin kamu akan memimpin suatu komunitas atau di lingkungan kecil, kamu akan dipercaya untuk mengambil sebuah keputusan di tengah situasi yang mungkin nggak nyaman gitu. Nah, di sini kamu membuka diri dan berani mengambil resiko. Kamu memutuskan sesuatu yang beresiko, tapi tetap ada perhitungannya gitu, supaya semuanya bisa berjalan lancar. Aku sih ngelihatnya ada pergerakan di mana kamu yang pegang kendali gitu menuju akhir tahun, sampai justru akhir tahun ya. Mungkin di akhir tahun kamu merasakan apa yang kamu buat itu banyak juga yang nggak suka karena nggak sesuai dengan kenyataannya. Tapi di sini tantangannya adalah kamu harus kembali lagi, idealisnya kamu diturunin, gengsi-gengsinya kamu diturunin. Kamu harus memikirkan banyak orang. Kamu harus lebih mengambil keputusan untuk kepentingan orang banyak, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri atau kepentingan kamu sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan orang-orang di sekitar kamu supaya kamu nggak ngerasa sendirian. Di sini PR-nya untuk Leo memang lebih banyak di emosional. Sekali lagi aku bilang up and down 2021 tetap harus kamu lewatin. Jangan kaget kalau kamu harus memikirkan hal-hal yang jauh lebih serius daripada 2020 di akhir tahun, terutama menuju akhir tahun kamu akan jadi lebih serius. Kalau aku ngelihatnya kamu di awal tahun sampai pertengahan kamu justru relaxnya sebenarnya kayak ya udah ngikutin alur aja. Tapi di pertengahan ke akhir tahun kamu akan mulai wise dan lebih serius lagi sama perubahan-perubahan yang sudah kamu lakukan gitu. Oke, Leo, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.